Pagi harinya Cheng Yao menggigau dan memukul Qian Heng hingga terjatuh dari tempat tidurnya, namun Cheng Yao malah menuduh Qian Heng mengambil tempat tidurnya. Akhirnya Qian Heng mengingatkan Cheng Yao bahwa semalam ada yang menyelinap ke ranjangnya dan bahkan mengambil selimutnya. Akhirnya Cheng Yao jadi malu setelah mengingat kejadian semalam, namun ia mengakui bahwa ia tidak mengingat apapun. Tak hanya itu, Cheng Yao pun menyalahkan Qian Heng yang membuat bosnya itu mengusirnya dari sana. Kemudian Qian Heng dan Cheng Yao memulai perjalanan bisnis mereka. Sesampainya di sebuah perusahaan, mereka langsung disambut oleh Tuan Tang, klien firma hukum Qian Heng. Namun ketika pertama kali bertemu, Tuan Tang sudah ingin menggoda Cheng Yao. Lalu rapat pun mulai dilakukan, tetapi di saat semua orang sedang fokus, Tuan Tang malah asyik bermain-main dan di pertengahan rapat tiba-tiba saja Cheng Yao merasa lapar. Mengetahui hal itu membuat Qian Heng meminta Cheng Yao untuk keluar ruangan. Ternyata Qian Heng mengizinkan asistennya itu memakan coklat yang ada di tasnya. Hal tersebut membuat Cheng Yao ingin membalas kebaikan Qian Heng. Kemudian saat rapat selesai, Tuan Tang masih terus saja bersikap tidak sopan pada Cheng Yao. Di tengah perjalanan, Qian Heng merasakan sakit perut karena ia belum makan sama sekali. Sampai di malam hari, Cheng Yao khawatir dengan kondisi Qian Heng sebab bosnya itu tidak membalas pesan Cheng Yao, padahal sebenarnya Qian Heng sedang mandi. Akhirnya Cheng Yao memutuskan untuk mengantarkan bubur khusus untuk Qian Heng, tetapi Cheng Yao malah melihat dada Qian Heng yang terbuka. Hal tersebut membuat Qian Heng menjadi sangat malu. Cheng Yao juga memaksa untuk masuk ke dalam kamar bosnya itu, bahkan Cheng Yao tanpa sengaja malah menyentuh dada Qian. Hal tersebut langsung membuat Qian Heng salah paham, padahal keberadaan Cheng Yao di sana hanya untuk melihat Qian Heng menghabiskan bubur yang ia berikan, namun bubur itu tidak disukai Qian Heng. Akhirnya Cheng Yao membuatkan bubur untuk Qian Heng. Melihat Cheng Yao yang sedang memasak bubur membuat Qian Heng sampai tertidur. Akhirnya Cheng Yao segera memberikan selimut pada Qian Heng, tetapi tiba-tiba saja Qian Heng malah terbangun dan berterima kasih pada Cheng Yao. Ucapan tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat heran dan Qian Heng benar-benar menikmati bubur buatan sekretarisnya itu. Kemudian ketika Cheng Yao kembali ke kamarnya, ia malah dibuat frustasi dengan penjelasan hukum yang Qian Heng katakan. Keesokan harinya Qian Heng, Cheng Yao dan Tuan Tang sedang makan bersama. Saat itu Tuan Tang ingin meminum alkohol bersama mereka, tetapi Qian Heng menolak hal itu, bahkan ia pun melarang Cheng Yao untuk meminumnya, padahal sebenarnya Cheng Yao hanya ingin membuat hubungan mereka tetap membaik. Kepedulian Qian Heng pun membuat Cheng Yao terlihat sangat bahagia. Walaupun setelah makan siang itu selesai, Qian Heng tetap memberikan teguran pada Cheng Yao bahwa Cheng Yao tidak harus merasakan hal yang sama seperti saat ia masih bekerja bersama Yu Feng. Di malam hari, Cheng Yao mendapatkan pesan dari asisten Tuan Tang. Kali ini ia memberikan kabar bahwa Tuan Tang membutuhkan bantuannya untuk memeriksa dokumen. Awalnya Cheng Yao ingin memberitahukan hal tersebut pada Qian Heng, namun karena urusan itu sangat sederhana dan Tuan Tang juga tidak ada di sana, maka Cheng Yao memutuskan untuk pergi seorang diri agar Qian Heng tidak perlu direpotkan dengan hal yang sederhana seperti itu. Tetapi ketika berada di sebuah ruangan, ternyata Tuan Tang juga ada di sana. Situasi tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa ada yang tidak beres, dan benar saja Tuan Tang begitu berani menggoda Cheng Yao. Beruntung Cheng Yao langsung merekam semua yang Tuan Tang katakan padanya. Bahkan Cheng Yao pun sangat berani memberikan pelajaran pada Tuan Tang sebab Tuan Tang hampir saja melecehkannya. Mengetahui Cheng Yao yang merekam kelakuan jahatnya membuat Tuan Tang ketakutan dan Cheng Yao bergegas kabur dari tempat itu. Tetapi saat Cheng Yao kembali ke kamar, Qian Heng malah ingin bertemu dengan Cheng Yao. Hal tersebut membuat Qian Heng mengetahui apa yang sudah dialami oleh asistennya itu. Melihat bukti rekaman Cheng Yao membuat Qian Heng sangat marah, namun Cheng Yao berusaha untuk menenangkan Qian Heng karena ia tidak ingin merusak hubungan kerja sama Qian Heng yang memiliki nominal cukup besar. Tetapi Qian Heng tidak memperdulikan hal itu. Sebab Qian Heng langsung mengajak Cheng Yao untuk menemui Tuan Tang, bahkan Qian Heng memberikan pelajaran yang cukup berat pada Tuan Tang sampai ia tidak lagi berani untuk menggoda wanita manapun. Qian Heng juga memutus kerjasama dengan Tuan Tang. Tak hanya itu, genggaman tangan Qian Heng benar-benar membuat Cheng Yao sangat terpukau.
Kemudian Qian Heng membawa Cheng Yao ke kamarnya untuk menenangkan diri. Kali ini Qian Heng sangat marah karena Cheng Yao ingin menyembunyikan hal seperti itu dari dirinya. 如果他把你手机抢过来，把视频删了，你挡得住？如果他反过来拍一段不雅视频威胁你，挡得住吗？